Oke, jadi di video kali ini gue mau riding sekaligus ngasih tau ke kalian impresinya setelah manjangin mounting ya, khususnya di Vario 160 ini nih. Karena ya lihat aja guys, baru banget dipanjangin mountingnya ya. Terus juga nanti gue bakal kasih tau ke kalian alasannya kenapa gue manjangin si Vario ini guys. Tapi sebelumnya buat yang nanya-nanya getaran mesinnya kayak apa, nih gue kasih lihat. By the way ini udah dipanasin ya guys. Sebenarnya sih getarannya sama aja kayak mesin standar ya guys, nggak ada getaran yang ganggu ya. Terus ini juga helm gue taruh sini. Kalau misalkan ada getaran yang getar banget, pasti ini helm bakal ngegeser atau jatuh guys. Tuh, helmnya tetap di sini, nggak ada getar-getar yang terlalu ganggu sih. Masih sama aja kayak bawaan standar ya guys, jadi aman banget. Oke, jadi sekarang gue mau siap-siap dulu. Habis itu videonya gue lanjut pas udah jalan guys. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Jadi kalau misalkan kalian nanyain setelah setelah manjangin engine mounting tuh enak atau enggak, atau jadi gimana, gue bisa bilang enak banget guys. Sumpah enak banget. Cuman kalau handling kayak gini nih, belok-belokan gini, gue masih agak kagok ya. Soalnya kan kalau secara logika wheelbase-nya dipanjangin pasti ada pengaruh ke handlingnya dia, zigzag-zigzagnya dia si motor ini ya. Tapi overall enak sih guys, sumpah enak banget nih, apalagi kalau lewat polisi tidur kayak gini ya. Tuh, wah anjay. Enak banget. Jadi shock breakernya tuh lebih ngayun. Ini sekarang gue mau coba lewat jalanan yang agak rusak ya. Ini biasanya nih di sini banyak jalanan yang kurang rata guys. Gue pengen coba ayunan shock breakernya tuh di sini nih. Wah, wah asli jadi empuk guys shock breakernya. Jadi tambah empuk. Tuh, wah gila enak banget cuy. Walaupun ini shock breaker depan gue agak gue pendekin sekitar 1 cm, dan itu pasti bikin hentakan shocknya jadi makin agak kurang empuk. Cuman setelah dipanjangin tuh jadi nolong banget guys. Karena kalau kalian tahu sendiri ya, shock breakernya ayunannya jadi makin landai dan ya makin enak. Nah ini kalau untuk belok-belok kayak gini, zigzag-zigzag ini gue masih agak kagok sih guys. Karena feel-nya beda aja gitu, karena emang lebih panjang sih ya. Tapi kalau untuk tarikan kayak gini masih ya kayak nggak ada pengaruhnya sih kalau untuk tarikan. Cuman kalau untuk manuver aja, handling, mungkin gue belum biasa kali ya. So, kalau untuk tarikan sih masih enak ya buat narik-narik gini guys. Gokil sih. Jadi ya gue bisa bilang manjangin mounting tuh bikin motor lebih enak sih. Tuh, kalau untuk cornering kayak gitu, belok-belokan masih kaku sih guys. Loh, kayak apa ya, kayak ngelawan gitu loh. Jadi gue belum berani buat cornering.
Oh ya, kalau misalkan ini juga buat cornering kan otomatis ini mesin jadi lebih pendek ya guys ya. Pasti nanti sering cepet kena standar tengahnya sih, kalau menurut gue sih gitu ya. Cuman gue belum coba sih, karena emang masih kagok guys, baru pertama kali ya. Tapi overall enak banget guys. Terus kalau untuk pengereman sih nggak ada masalah sih, itu nggak ngaruh guys, masih tetap pakem aja sih. Jadi kalau misalkan buat kalian yang punya Vario 160 terus mau manjangin mounting ya silakan aja guys. Cuman gue peringatin aja, gue kasih tahu aja kalau misalkan kalian emang motornya tuh buat harian banget, atau jalanan di lingkungan kalian tuh rusak parah, banyak bolongannya sih, gue rasa jangan ya. Karena ya jaga-jaga aja guys. Ini mounting dimundurin, mesin mundur otomatis, jarak mesin ke jalanan tuh jadi lebih rendah. Nah kalau misalkan kalian di lingkungan kalian banyak, entah itu jalanan rusak atau banyak lubang jalanannya, wah itu kalau gue saranin sih jangan guys. Tapi ya terserah sih, kalau misalkan kalian mau tetap pasang ya silakan aja, cuman hati-hati aja guys, jangan sampai nanti kalian udah pasang terus kenapa-kenapa nanti nyalahin motornya lagi. Oh ya, gue sekalian mau kasih tahu ke kalian kenapa sih gue manjangin mesin ini. Terus kalau kalian nanya fungsinya buat apa nih, gue kasih tahu guys. Oke, jadi ini opini pribadi gue aja ya guys ya. Tradisi manjangin mesin tuh kayaknya udah ada dari dulu guys. Dari gue zaman SMA tuh tahun 2009-2010, gue lupa tepatnya berapa, atau mungkin bisa lebih lama dari itu. Tapi yang gue tahu tahun 2009 lah ya, itu udah ada matic yang manjangin mesin. Terus orang-orang tuh bilangnya matic aliran lowrider. Jadi kebetulan gue dulu pengguna lowrider juga, motornya Vario Carbo guys. Maksudnya dipanjangin malah lebih panjang dari ini. Cuman ini sekarang nggak tahu ya, pada booming lagi manjangin si engine mounting nih. Dan emang bikin kelihatannya sih looksnya bagus banget ya, jadi lebih padat. Ya jadi intinya sih gue lebih pengen ke nostalgia aja sih guys, zaman-zaman dulu ya. Tapi sekarang kan udah beda banget, engine mounting si Vario ini tuh udah bukan di bawah lagi, tapi sekarang ngegantung di atas guys. Jadi untuk kalau misalkan kita mau lebih panjang lagi kayaknya sulit banget ya. Bisa aja sih sebenarnya, cuman kayak sulit banget. Jadi gue akhirnya manjangin ya yang normal-normal aja lah, 6 cm guys. Dulu tuh banyak banget ya matic aliran lowrider yang mesinnya panjang-panjang banget ke belakang, mundur banget ke belakang, terus ban depan belakangnya digedein tuh. Wah itu sih cakep sih. Oh ya, ngomongin soal itu kayak gue pengen bikin lagi guys kayak gitu guys. Gue pengen ngebangun lowrider lagi, cuman gue masih bingung nih basicnya mau Mio atau Vario sih. Jadi menurut kalian gimana guys, kalau untuk dibikin lowrider tuh enaknya motor apa gitu? Pertimbangan gue sih antara Mio Sporty, Mio Soul, Vario Carbo, kalau nggak Vario 125 yang KZR guys. Cuman gue masih bingung sih. Ya pengen gitu guys, nostalgia zaman-zaman SMA. Zaman dulu kan kayak apa-apa susah gitu ya, maksudnya masih minta ke orang tua gitu, nggak leluasa lah. Ya pengen aja gitu ngebangun lagi, punya satu buat lucu-lucuan aja guys. Tapi masih bingung sih basic motornya apa. Jadi kalau misalkan kalian ada saran motor gitu, atau kalian mau jual motor yang kayak tadi gue sebutin, boleh banget komen aja. Nanti bisa gue pertimbangin guys enaknya gimana ya. Nah ini buat stop and go kayak gini nih masih agak kagok guys kalau untuk slip-slip nih.
Terus buat yang nanyain getaran mesin ya, tadi awal-awal video gue udah kasih lihat ya, getarannya sih sebenarnya sih kayak mesin standar aja guys, nggak ada getaran yang ganggu atau lebay. Jadi ya getarannya ya sama aja gitu. Kalau misalkan emang ada getaran yang ganggu, pasti tangan gue udah pegel nih. Karena getaran mesin pasti langsung ke bagian stang guys. Tapi ini enggak sih, sejauh ini aman-aman aja. Tapi ya itu ya, balik lagi ya, kalau misalkan kalian mau pasang engine mounting, maksud gue mau manjangin mesin ke belakang, mau mundurin, ya saran gue sih kalau kalian buat harian banget gitu, ya lebih baik standaran aja sih guys. Apalagi nanti kalau misalkan kalian lewat jalanan yang emang kebanyakan jalanannya kurang bagus atau banyak lubangnya gitu, wah itu ngeri sih. Tapi kalau kalian mau coba ya silakan. Tapi ya saran gue sih gitu guys tadi ya, lebih hati-hati aja. Karena kalau kalian tahu sendiri ya, crankcase mesin Vario itu cuman dilindungi sama header knalpot aja. Jadi kalau misalkan benturan ya header knalpot yang pertama kena header knalpot, habis itu langsung crankcase kalian. Jadi harap hati-hati guys. Kalau Vario sebelumnya kan, Matic Honda sebelumnya tuh yang masih pakai engine mounting di bawah, masih cukup aman lah kalau misalkan ada benturan gitu ya. Terus ini gue juga belum coba boncengan ya. Gue penasaran sih kalau boncengan tuh bakal kayak apa. Tapi secara prediksi gue sih bakal lebih empuk lagi guys kalau misalkan dipakai boncengan. Bawa sendiri aja udah berasa banget empuknya guys. Oke, jadi segitu dulu aja guys video impresinya. Nah, jadi intinya manjangin mesin si Vario ini menurut gue jadi makin enak. Cuman ya gitulah, banyak kendala yang pas pemasangannya ya. Kalau misalkan kalian belum lihat video pas pemasangannya, kalian cek aja video sebelum ini. Pokoknya intinya pas abis manjangin sih menurut gue enak banget guys. Apalagi shock breakernya itu jadi makin empuk. Jadi kalau misalkan kalian mau beli nih engine mounting yang kayak gue pasang sekarang, langsung aja cek deskripsi video ini ya guys ya. Oke, thank you banget buat yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Until next time, sampai bertemu di video gue selanjutnya. Dadah, thank you guys.